Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah yang pertama dari pertambangan batubara ada Adaro Mineral, direkomendasikan buy dengan supportnya di 1.700, sementara target atau resistennya hingga ke 1.800 pemirsa. Kemudian juga ada energi di 280 hingga 320, UNTR tadi pun baru saja kita singgung, ternyata juga masuk ke dalam saham pilihan dengan supportnya di 25.250 dan resistennya hingga ke 27.000. Dan terakhir dari produsen semen ada SMGR juga direkomendasikan buy di 7.400 dari resistennya, sementara dari sisi supportnya untuk SMGR hingga di 6.000-an ini, 6.925. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tadewijaya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Adaro Mineral terlebih dahulu. Pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal, Ibu Sheryl. Oke, baik. Yang pertama saham rekomendasinya itu ADMR ya. Jadi ADMR ini hari ini closingnya itu melampaui area resistennya. Resistennya sebelumnya itu di 1.700, hari ini closing di 1.725 ya. Lalu nggak hanya breakout resisten, tapi dia juga didukung sama penguatan momentum, seperti itu. Jadi ini menjadi bekal sentimen positif ya untuk ke penguatan harga di esok hari dengan targetnya di 1.800. Jangka pendek target terdekat di 1.800. Di sepanjang perdagangan Januari ini sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di 1.400-an. Ibu Sheryl, posisi saat ini sudah di 1.700 ini. Pembalikan arah atau perlawanan yang dilakukan oleh Adaro Mineral ini sudah menunjukkan ada arah perubahan dari pola tren tidak dari Adaro Mineral sampai sejauh ini? Iya, oke. Jadi memang kalau dibilang pengerubahan tren ya, kita sebenarnya perlu lihat konfirmasi besok. Besok apakah masih bisa bertahan di atas area sekarang ya, atau hanya memantul sesaat aja lalu balik turun lagi. Tapi kalau dilihat dari momentumnya yang juga mendukung ya, yang juga menguat, ini bisa jadi penguatan untuk pembalikan tren ya, meskipun kenaikannya belum terlalu signifikan gitu. Jadi rebound sesaat dulu ya si ADMR ini. Baik, ini juga harus diwaspadai begitu bagi para investor? Ini masih prospektif untuk dibeli, cuman memang targetnya nggak terlalu jauh-jauh ya, di 1.800 aja. Oke, dari Adaro Mineral, ADMR, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada energi, juga direkomendasikan buy. Analisisnya, Ibu Sheryl, untuk energi? Oke, ini energi dia kan memang sebelumnya bergerak downtrend ya. Lalu hari ini closingnya menguat ya. Menguat, dia juga berhasil melampaui resisten dari downtrend lain. Nggak hanya resisten dari downtrend lain, tapi dia juga berhasil melampaui MA jangka pendek gitu. Jadi ini salah satu sinyal buy yang menarik juga ya energi ini. Lalu kita lihat volume hari ini juga menguat ya dibandingkan kemarin. Ini didukung juga penguatan indikator momentum. Jadi energi ini masih berpotensi menguat untuk besok dengan target di 320. Baik, penutupan hari ini di 288 menguat di 3,60% dan level tertinggi ada di 290. Dalam sepekan terakhir ini sudah mengalami penguatan, namun dalam sebulan terakhir ini lebih cenderung tertekan, Ibu Sheryl. Dengan pembalikan arah ketika menembus ke level 300, apakah ini juga merupakan posisi yang juga harus diperhatikan ketika menembus ke level ini, lanjutan penguatan dari energi masih terbuka cukup lebar ke depannya? Iya, kalau dilihat energi ini lebih signifikan ya untuk menuju ke pembalikan arah, karena kita lihat dia downtrendnya udah dari akhir tahun lalu ya, dari pertengahan Desember. Jadi area downtrend line ini cukup lama nih menjadi resisten.
bagi energi ya. Lalu hari ini berhasil ditutup, lalu bahkan dilampaui area resisten itu. Jadi ini menjadi pertanda yang kuat kalau energi ini bisa menuju ke uptrend kayak gitu. Baik, dari energi kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, UNTR. Tadi pun juga sempat kita singgung, Ibu Sheryl, hari ini UNTR mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jangka pendek, ada peluang profit taking tidak, Bu, untuk UT dengan penguatan yang signifikan hari ini? Iya, memang hari ini kan naik sudah 6% ya. Mungkin lebih baik besok itu best buy-nya tunggu dia koreksi dulu di awal market. Mungkin kita bisa beli di sesi kedua ya, atau menjelang sesi kedua. Kita bisa beli di area-area supportnya nih, di 25.500-an. Jadi target kita masih tetap di 27.000, tapi kita belinya menawar ya, lebih murah di 25.500. 27.000 targetnya sampai kapan, Ibu Sheryl? Targetnya seminggu. Oke, seminggu bisa ke 27.000. Penutupan hari ini 26.250. Ada potensi dengan penguatan signifikan. Tidak direkomendasikan di level penutupan hari ini. Tunggu koreksi sehat dan masuk di 25.500 dengan target price untuk seminggu ke depan di 27.000. Lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari produsen semen, SMGR juga direkomendasikan buy dengan targetnya ke 7.400 dan supportnya ada di 6.925. SMGR juga cukup menarik, Ibu Sheryl. Perkembangan penguatan saham ini juga cukup signifikan dalam beberapa perdagangan terakhir. Ini juga bahkan sempat menyentuh ke level yang cukup tinggi di 7.400, meskipun setelah menyentuh level ini SMGR lebih cenderung tertekan. Analisis Anda untuk SMGR? Oke, ya SMGR kan diuntungkan ya dari penurunan harga komoditas batubara yang menjadi bahan bakunya. Kita lihat minggu ini batubara juga lagi-lagi melanjutkan penurunan. Nah, kalau dari harganya sendiri SMGR hari ini dia membentuk pola bullish harami ya. Bullish harami, lagi-lagi kita juga sebaiknya beli di area-area supportnya. Beli di area 7.000-an ya, 7.000 sampai 7.050. Target kita di 7.400. Jadi ini lebih ke nggak jauh-jauh ya targetnya, kita memanfaatkan momentum penurunan dan supportnya yang kuat aja untuk SMGR. Target 7.400 level tertinggi yang dicapai dalam sebulan terakhir kalau kita kaitkan dengan range harga yang terdekat begitu, Ibu Sheryl. 7.400, kemudian penutupan hari ini di 7.125. Level ideal yang direkomendasikan masuk ada di level 7.000 hingga 7.050. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Sheryl, waktu kita cukup terbatas. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Mohon info tentang saham ITMG. Hari ini menguat signifikan di 3,22% dan ditutup di level 36.850. Masih cukup jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya di kisaran 45 ribuan. Analisis Anda untuk ITMG, baik jangka pendek dan menengah, Ibu Sheryl? Oke, baik. ITMG memang ini sangat menarik ya, dividen yield-nya itu hampir 20% ya, masih jumbo ya. Tapi kalau saat itu tahun lalu ya kita lihat ITMG kan memang lagi trending banget ya. Kalau di tahun 2023 kami proyeksikan batubara tidak akan secemerlang tahun lalu, meskipun harganya masih relatif tinggi ya. Jadi kami peringatkan khawatirnya akan terkena dividen trap sih kalau untuk mengincar dividen ya. Khawatirnya ya 10% tapi sahamnya juga turun 20%, misalnya seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk ini mungkin momen yang tepat untuk dijual dulu karena secara teknikal ITMG ini sudah dekat area-area resistennya nih di 37.300-an. Di area-area tersebut itu ada area resisten. Jadi kalau udah punya, apalagi hari ini juga menguatnya cukup signifikan 3%-an, jadi bisa di-sell dulu aja. Oke, buyback di level berapa, Ibu Sheryl? Kenapa, Pak? Buyback di level berapa direkomendasikan?
buybacknya di level 34.750. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa ada Bapak Fahrul Rozi dari Surakarta menanyakan saham Astra Internasional. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Ibu Sheryl. Saya akan coba update penutupannya di 5850 menguat di 3,54%. Bapak Fahrul Rozi sudah ambil posisi di 5562. Sudah profit sebenarnya ini. Analisis Anda? Oke, ya. Nah, ini ASI memang volumenya hari ini tinggi ya. Penguatannya juga cukup signifikan. Tapi hati-hati kena profit taking ya kalau ASI. Oke. Jadi kalau kita lihat ASI sudah nggak jauh, ini resisten berikutnya tuh ada di 6.050. Kalau udah untung sebaiknya mungkin bisa sell on strength, apalagi secara RSI stokastik nih juga udah overbought. Oke, Bapak Fahrul Rozi di Surakarta, SII di 5562, penutupan hari ini di 58, direkomendasikan untuk sell on strength terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Liana dari Surabaya. Doit, Bu, masih dari batubara ini sudah beli di 320. Analisis Anda untuk Doit? Doit ya Pak, data dunia makmur ya. Oke, nah ini Doit cukup menarik nih. Hari ini dia berhasil nge-breakout resisten MA ya. Volumenya juga tinggi. Jadi ini kalau mau nambah posisi ya, ini masih menarik ya Doit ya. Target berikutnya Doit bisa ke 320. Ambil posisi di level itu, Bu? Oh, punya posisi di 320. Ya. Jadi bisa nambah muatan, Baik. bisa averaging down ya. Oke, selanjutnya Bapak Taufik dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis saham ESA, bagaimana sahamnya dalam 1 minggu sampai dengan 1 bulan ke depan. Tapi sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Oke, iya. Jadi ESA terlihat dia ini reversal ya dari pola downtrend yang terbentuk dari bulan November, downtrendnya. Nah, sekarang ini kan udah naik signifikan nih dari sebelumnya di 825 ya, seminggu aja udah naiknya cukup signifikan. Kalau kami lihat ini ada potensi koreksi dulu ya si ESA ke 925, baru dia menguat lagi sampai ke 1040. Seperti itu, Pak. Baik, terakhir ada Bapak Denny dari Kutai Kertanegara, Ibu Sheryl, menanyakan saham BSSR, Baramulti Sukses Sarana Tbk. Penutupan hari ini di 2,45% penguatan, ditutup di 4.180. Analisis Anda untuk BSSR? Iya, BSSR jadi udah dekat area resisten MA 200 ya. Jadi kalau kami lihat sih ini belum menarik ya. Jadi kalau udah punya mungkin bisa siap-siap dijual dulu aja. Oke, 4180 menguat di 2,45%. Dalam sepekan terakhir, BSSR juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Ibu Sheryl. Ya, terima kasih Pak David. Baik, ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.